Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 2001 sempurna. Yena Ling terlihat sangat marah, dan Thomas Qin pun tidak akan mendengarkan lagi perkataan dirinya saat ini. Keduanya sudah bertarung bersama. Yena Ling jelas melakukannya untuk kebaikannya, tetapi kini seperti mencampuri urusan orang lain. Marah, sangat marah. Thomas Qin sangat keras kepala. Meski begitu, Yena Ling belum boleh pergi begitu saja di saat ini, karena jika Thomas Qin terjadi sesuatu, masih ada dirinya yang menjaganya. Jika dirinya pergi, maka orang ini mungkin akan dihajar habis-habisan. Apakah dia pikir bahwa dia adalah lawannya kakak seperguruan Qiu? Benar-benar terlalu menganggap dirinya hebat. Benar, baru masuk sekte beberapa hari saja sudah sombong, sudah merasa dirinya tak terkalahkan. Jika tidak memberinya sedikit pelajaran, dia tidak akan merasa takut. Perjalanan orang ini terlalu lancar. Kakak laki-laki seperguruan di sekte sebelumnya gagal memberinya sedikit pelajaran, membiarkannya menang beberapa kali berturut-turut, hingga berakhir seperti sekarang ini. Benar-benar konyol. Benar sekali, kali ini sepertinya dia akan kalah di tangan kakak seperguruan Qiu. Hahaha. Mari kita tunggu dan lihat. Kakak seperguruan Qiu sudah lama tidak memberi pelajaran pada kakak laki-laki seperguruan, tak terkecuali kali ini. Mari kita lihat bagaimana orang ini akan dihajar oleh kakak seperguruan Qiu. Semua orang mencemooh sambil melihat pertarungan antara Thomas Qin dan Yunze Qiu. Mereka sudah menebak siapa yang akan menang. Thomas Qin sudah pasti ditakdirkan untuk kalah dari kakak seperguruan Qiu. Kedua orang ini sama sekali berbeda satu sama lain. 8 saraf nadi kakak seperguruan Qiu saat ini akan segera terhubung, dan akan menjadi master di masa depan. Sedangkan Thomas Qin bukanlah apa-apa. Dia hanya seorang badut yang terlalu menganggap dirinya hebat. Kakak seperguruan Qiu sama sekali tidak menganggap keberadaannya, dan dia tanpa segan meminta kakak seperguruan Qiu untuk mengajarinya. Bukankah ini mempermalukan dirinya sendiri? Namun, kakak seperguruan Qiu terlihat sangat tenang, sama sekali tidak tertekan dalam pertarungan dengan Thomas Qin. Kedua orang ini bertarung dengan tenang dan percaya diri. Sedangkan Yena Ling tampak sangat khawatir. Bagaimanapun, kekuatan Yunze Qiu tidak bisa diremehkan. Dia bisa dikategorikan sebagai murid terhebat di antara 3 generasi murid jika melihat dari pertarungannya pada beberapa tahun yang lalu. Begitu juga dengan Yena Ling, meskipun dia percaya akan kekuatan dirinya sendiri, namun di tangan Yunze Qiu, dirinya seharusnya tidak mampu melewati 10 jurusnya. Pertarungan dua Master 8 Nadi tentunya bukan sekadar tarik-menarik biasa. Mereka tampak tenang, dan meskipun tanpa pedang tempur, namun sebenarnya itu adalah misteri yang tersembunyi. Thomas Qin pun tidak menyangka bahwa Yunze Qiu begitu kuat. Bagaimanapun dia telah melampaui 8 nadi selama beberapa tahun, dan telah menguasai kekuatannya sejak lama. Karena itu, dia pasti jauh lebih hebat dari Thomas Qin yang baru saja menguasai belum lama ini. Namun, ini hanya dari sudut pandang orang lain, yang tidak berlaku untuk Thomas Qin. Dibandingkan dengan Yunze Qiu, jurus Thomas Qin juga cukup kejam. Kekuatan tapak Chongsu yang besar, yang dikeluarkan kali ini, membuat Thomas Qin sangat bersemangat. Jurus telapak tangan yang diajarkan guru kepada dirinya, benar-benar sangat bermanfaat. Dalam pertarungan melawan Yunze Qiu, Thomas Qin menampilkan 90% dari kekuatannya. Setiap jurus dan setiap gayanya benar-benar sempurna, dan kekuatan tapak Chongsu ditampilkan sepenuhnya. Thomas Qin semakin berani. Pertarungannya dengan Yunze Qiu pun memasuki tahap yang sangat panas. Setiap jurus dan gayanya sangat luar biasa. Yunze Qiu pun tidak menyangka bahwa kekuatan Thomas Qin akan begitu kuat. Bab 2002 Aku menyerah. Bagi 6 adik laki-laki seperguruan Yunze Qiu,
pertarungan ini semakin membuka mata mereka. Mereka tahu ketangguhan kakak seperguruan Kyu, namun mereka pun dikagetkan oleh kemampuan Thomas Qin. Tidak heran banyak yang mengatakan bahwa Thomas Qin adalah tokoh terkemuka di antara 3 generasi murid, sepertinya apa yang dikatakan orang-orang itu benar. Orang ini masih bertahan bertarung dengan kakak seperguruan Kyu, itu hal yang tidak mudah. Menurutmu, bagaimanapun, dia adalah orang yang mengalahkan Zhang Tianchang, apakah kamu bisa melakukannya? Aku pasti tidak bisa, tetapi kakak seperguruan Kyu tidak boleh kalah hari. Kakak seperguruan Kyu pasti tidak akan kalah, orang ini tak akan bertahan lama, ini masih belum seberapa, kakak seperguruan Kyu belum sepenuhnya mengeluarkan kekuatannya. Kakak seperguruan Kyu, kalahkan dia. Beberapa adik laki-laki seperguruan bersorak untuk Yunze Kyu, wajah Yunze Kyu muram, dia pasti tidak akan membiarkan Thomas Qin menang. Karena dia datang untuk memberi pelajaran pada Thomas Qin, bukan untuk diajari oleh Thomas Qin. Tatapan mata Thomas Qin semakin tenang, kekuatan Yunze Kyu tidak lemah, tetapi dia pun tetap harus waspada dalam menghadapinya. Jurus telapak tangan Thomas Qin sangat ganas, tapak Chongsu pun semakin ganas, memukul dalam kehampaan, lalu menumbuhkan energi, membuat Yunze Kyu terus melangkah mundur. Tatapan matanya pun semakin menyala-nyala, karena tapak Chongsu Thomas Qin terlalu kuat, sehingga dia sama sekali tidak bisa menahan dampaknya. Jika ini terus berlanjut, maka tapak Chongsu pasti akan mengalahkannya. Yunze Kyu sendiri pun pernah melihat kakak laki-laki seperguruannya melakukan tapak Chongsu ini, namun tidak semenakutkan Thomas Qin. Setiap gerakannya tampaknya memadatkan kekuatan universal dan meningkatkan energi. Thomas Qin memanfaatkan peluang dan terus mengejarnya, sehingga Yunze Kyu sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menghindar meskipun dia mau. Dengan satu energi, Yunze Kyu benar-benar kehilangan kendali, keduanya terus saling berhadapan dan bertarung satu sama lain, namun hasil akhirnya tetap Thomas Qin yang lebih diuntungkan. Sebagai murid terkuat dari paman ke-8 seperguruan, jurus Yunze Kyu tidak perlu diragukan lagi. Namun Thomas Qin mampu mengalahkan sepenuhnya tanpa memberinya kesempatan untuk menghindar. Jika ini terus berlanjut, pertarungan mereka telah menjadi tren kekalahan sepihak. Sudut mulut Thomas Qin sangat dingin. Sejak awal Yunze Kyu telah menyerang dirinya dengan jurus yang ganas dan tanpa ampun. Melihat Yunze Kyu yang telah jatuh ke tangannya, semua adik laki-laki seperguruan sangat gugup. Jika ini terus berlanjut, Yunze Kyu tahu bahwa dirinya tidak akan pernah bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Setelah Yena Ling melihat semua ini, tatapan matanya pun semakin panas. Tampaknya dia telah meremehkan Thomas Qin. Orang ini telah berubah menjadi sangat menakutkan. Apakah ini masih Thomas Qin yang dulu? Tidak sama sekali. Thomas Qin yang saat ini bukan lagi Thomas Qin yang bodoh. Ketika pertarungannya sebelumnya dengan Thomas Qin di jalur Gunung Huiyao, Yena Ling masih memiliki sedikit peluang untuk menang. Namun Thomas Qin yang saat ini tampaknya dapat mengalahkan dirinya sendiri dalam waktu kurang dari 10 jurus. Tak terkecuali Yunze Kyu, hanya saja dia masih berjuang untuk bertahan. Dampak dari setiap tapak Chongsu Thomas Qin seperti kekuatan yang akan menghancurkan dunia. Seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir sangat dahsyat. Namun setelah serangkaian pukulan datang, Yunze Kyu akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Jika dia terus bertahan, maka dia pasti akan mati di tangan Thomas Qin. Pada saat ini, Yunze Kyu sudah mulai mundur, bahkan jika dia kalah, dia pun tidak ingin kalah secara memalukan. Namun Thomas Qin tidak setuju. Jika dia membiarkannya menyerah begitu saja, maka bagaimana dengan harga dirinya? Ditindas, lalu membiarkannya mundur begitu saja, tidak mungkin, selamanya tidak akan mungkin. Thomas Qin mencibir, lalu menyerang kembali dengan energi yang mematikan. Aku menyerah. Yunze Kyu buru-buru berteriak, jika Thomas Qin menyerangnya dengan pukulan ini, maka dirinya pun akan cacat meskipun tidak mati.